Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya di channel edukasi kita, yaitu Kapur Education. Belajar itu menyenangkan. Menyenangkan gak sih? Untuk bidang studi matematika kali ini yang mengisi adalah saya, Kak Rahmat. Saya akan bahas materi baru nih. Materinya itu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada fungsi komposisi, ada fungsi inverse. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi dan apa yang dimaksud dengan fungsi inverse. Oke, tapi terlebih dahulu kita akan bahas apa sih fungsi itu. Kita harus tahu fungsi terlebih dahulu untuk mengetahui fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, nah fungsi seperti yang tertulis itu merupakan suatu relasi bla 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 seterusnya kan. Nah ini saya jelaskan secara sederhana. Jadi fungsi itu hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah hubungannya itu ada aturannya. Aturannya yang pertama, dia fungsi A-nya atau daerah asalnya harus ada pasangannya dan tepat satu pasangan, tidak boleh bercabang, tidak boleh dua atau tiga. Nah, itu ada kata kuncinya kan? Kata kuncinya itu adalah harus punya pasangan dan harus satu. Nah, kita lihat contohnya di bawah ini untuk lebih jelasnya. Untuk yang pertama nih, fungsi dari A ke B. Nah, ini kan kita lihat bahwa semua anggota himpunan A ini sudah benar, sudah memiliki pasangan. Nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, pasangannya harus satu. Nah, ini A3 nih. A3 itu pasangannya dua, dia berpasangan dengan B1 dan B4. Jadi, ini bukan fungsi. Nah, lanjut untuk yang kedua. Nah, ini syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi kan? Karena A1-nya ini tidak ada anggotanya. Jadi ini jelas sudah bukan fungsi. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, ini syarat pertamanya, A-nya ini sudah memiliki anggota. Nah, syarat keduanya, A-nya itu tidak boleh memiliki lebih dari satu anggota. Nah, tepat nih. Semuanya tepat memiliki satu anggota. A1 ke B1, A2 ke B3, dan A3 ke B4. Jadi yang paling kanan ini merupakan contoh dari fungsi. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa bagian dari fungsi itu. Ada yang dimaksud dengan daerah asal, ini ada di atas kan, daerah asal atau domain. Apa sih daerah asal atau domain itu? Nah, daerah asal atau domain itu adalah himpunan awalnya. Kalau digambar tuh ini nih, A-nya itu adalah domain atau daerah asal. Lanjut, daerah kawan. Nah, daerah kawan nih, kodomain kan. Kodomain ini bukan nama sampo ya, atau nama sabun. Nah, ini kodomain itu artinya adalah daerah kawan. Daerah kawannya berarti adalah himpunan B ini. Nah, daerah asalnya tadi adalah A1, A2, A3, dan daerah kawannya adalah B1, B2, B3, dan B4. Nah, jelas sampai sini kan? Nah, ada lagi yang terakhir tuh. Selain daerah asal dan daerah kawan, namanya daerah hasil. Daerah hasil. Nah, daerah hasil itu saya tulis range. Nah, daerah hasil itu apa? Nah, daerah hasil itu adalah daerah kawan yang memiliki anggota, yang memiliki pasangan kan? Nah, ada daerah kawan yang tidak ada pasangannya sini. Daerah kawan yang tidak ada pasangannya itu B2. Jadi, yang B2 ini tidak masuk di range. Yang masuk adalah B1, B3, dan B4. Jadi range itu tadi B1, B3, dan B4. Oke, itu unsur-unsur dari fungsi. Nah, saya kira sudah jelas sampai di sini. Ternyata kita sangat mudah mengetahui apa yang dimaksud dengan fungsi itu kan. Oke, lanjut untuk berikutnya. Setelah kita mengetahui tentang fungsi, kita akan membahas yang pertama, yaitu fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu apa sih? Nah, fungsi komposisi itu seperti yang tertulis ini adalah suatu penggabungan dari operasi pada dua
jenis fungsi fx dan gx sehingga bisa menghasilkan fungsi baru. Nah, komposisi itu disimbolkan nih, O kecil, dibaca komposisi. Oke, secara sederhana saya bisa jelaskan gini. Nah, jika ada komposisi dari dua buah fungsi, misal fungsinya itu fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx-nya itu adalah x kurang 5. Nah, ini kita mau cari nih f komposisi gx. Nah, tadi kan dia penggabungan, tapi penggabungannya itu ada aturannya. Jadi f komposisi gx ini bisa kita tulis gini, f dalam kurung gx. Nah, ini artinya kita masukkan gx ke dalam fungsi f. Gx-nya kan apa tadi? X kurang 5. Jadi kita tulis f dalam kurung x kurang 5. Kita ganti kan, gx-nya kan x kurang 5. Nah, ini x kurang 5 kita masukkan ke sini, gantikan nilai x yang ini. Jadinya 2 dalam kurung x kurang 5 kita tambah 3 kan. Nah, kita kali masuk nih, 2 kali x, 2x, 2 kali negatif 5 kurang 10 ditambah 3. Nah, jadinya 2x kurang 7. Nah, ini adalah f komposisi gx-nya. Nah, mudah kan fungsi komposisi itu? Nah, lanjut, gimana kalau yang ditanyakan itu sebaliknya? Yang ditanyakan adalah g komposisi f x. Nah, jika ini yang ditanyakan, jadi kan jelas itu adalah g dalam kurung f x. Berarti yang kita masukkan itu adalah fx-nya yang kita masukkan ke dalam gx, atau bisa ditulis gini, g dalam kurung. Nah, fx-nya ini kita ganti apa? 2x tambah 3 kan? 2x tambah 3. Nah, itu yang kita kasih masuk ini ke fungsi g. Ganti nilai x yang ini kan. Jadi 2x ditambah 3 dikurang 5. Jadinya 2x kurang 2. Oke, sangat mudah kan? Jadi ini merupakan contoh sederhana dari fungsi komposisi itu sendiri. Nah, lanjut. Sifat-sifat fungsi komposisi itu. Nah, yang pertama ini bisa kita lihat, f komposisi gx itu tidak sama dengan g komposisi fx. Nah, ini tidak berlaku nih sifat komutatif yang pada perkalian kan. Ini sudah kita buktikan di contoh sebelumnya kan, f komposisi g-nya itu beda dengan g komposisi f-nya. Nah, namun yang kedua nih, f komposisi dalam kurung g komposisi hx itu sama dengan f komposisi g yang di dalam kurung kan dikomposisikan dengan hx, akan bernilai sama. Nah, jadi sifat asosiatifnya ini berlaku. Jadi kita mau komposisikan dulu g dengan h-nya bisa, lalu kita komposisikan dengan f, atau kita mau komposisikan f dan g-nya dahulu lalu kita komposisikan dengan h. Itu sama saja maknanya loh. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ada contoh nih, diketahui fungsi gx sama dengan 2x kurang 1 dan persamaan f komposisi gx dinyatakan pada pernyataan di bawah ini. Jadi f komposisi gx nya itu sudah diketahui, 4x kuadrat ditambah 2x tambah 2. Nah, yang mau ditanyakan tuh fx nya, jadi dia kebalikan dari cara yang tadi kan, kebalikannya. Nah, jadi ini cara kerjanya itu bagaimana? Kita tulis dahulu kan, f komposisi g x itu sama dengan f dalam kurung g x. Nah, gx nya itu apa? Gx nya adalah gx nya itu apa? Nah, gx nya itu adalah 2x kurang 1. Ini kan gx nya 2x kurang 1. Nah, f komposisi gx nya tadi kan sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x tambah 2. Nah, ini kita harus misalkan nih. Misalkan yang di bawah sini kan kita misalkan gx nya itu t. Jadi t sama dengan 2x kurang 1. Nah, ini kita balik. 2x kurang 1 sama dengan t. 2x sama dengan, nah, negatif satunya ini kita pindahkan ke sebelah jadi tambah 1.
Jadinya X sama dengan T tambah 1 per 2. Nah, ini yang kita masukkan ke fungsi yang ini. F T itu sama dengan 4 dalam kurung T tambah 1 per 2. Kita gantikan nilai X-nya, dikuadratkan, ditambah 2 kali T tambah 1 per 2, ditambah 2, kan? Nah, ini kita kerjakan jadinya 4 dalam kurung T kuadrat tambah 2T tambah 1 diper 4. Kita tambah dengan, nah ini, T tambah 1 per 2 kita kali 2 itu jadinya T tambah 1. Kemudian kita tambah terakhir dengan 2. Oke, sampai sini saya kira jelas kan? Nah, ini 4-nya nih kita coret. Dia mati dengan 4 yang di bawah kan? Jadi tinggal T kuadrat ditambah 2T tambah 1. 2T-nya ini kita tambah dengan T. Jadinya 3T. 1 tambah 1 tambah 2. Jadinya 4. Jadi kita dapat sini T kuadrat kan? 2T ditambah T yang ini. Jadi 3T. 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadinya 4. Nah, ini hasilnya. T kuadrat ditambah 3T ditambah 4. Nah, ini adalah hasil dari F T-nya. Nah, Fx-nya itu kita tinggal ganti. Kita gantikan nilai T dengan X. Jadi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Nah, selesai kan? Jadi ternyata sangat mudah untuk mencari fungsi Fx-nya ini walaupun diketahui komposisinya atau kita balik dari cara awalnya. Nah, ini kan tadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D ini kan? Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu sering disebut dengan kebalikan dari fungsi itu sendiri. Jadi ada fungsi dibalik, jadi fungsi inverse. Nah, simbolnya tuh kayak gini. Fungsi inverse. F pangkat negatif 1X. Nah, ini dibaca inverse dari fungsi fx atau f inverse x. Nah, oke nih. Kakak beri contoh seperti ini. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x tambah 20, hitunglah fungsi inverse-nya. Jadi kita mau cari f inverse x-nya. Nah, ini kuncinya kan kebalikannya. Jadi sama kayak tadi, kita balikan saja kan? Kita balik dulu jadi 5x ditambah 20 sama dengan f X. Nah, 5X sama dengan Fx. Nah, ini 20-nya kita kasih pindah ke sebelah sana. Jadi dikurang 20. Lanjut, X sama dengan Fx dikurang 20 per 5. Nah, sampai sini. Lalu kita ganti. Inilah yang dimaksud dengan fungsi inverse-nya. Kita ganti X ini jadi F inverse X dan Fx ini jadi X. Jadinya tuh gini. F inverse X-nya itu sama dengan ini kita ganti jadi X. X kurang 20 per 5. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah inverse dari fungsi yang tadi 5X tambah 20. Oke? Oke. Nah, oke, lanjut lagi nih. Bagaimana caranya kita kerjakan yang di bawah ini. Nah, ini kan agak panjang nih. Boleh bentuknya pecahan 2x kurang 5 per x tambah 1. Nah, itu fx-nya. Nah, untuk mudahnya kita misalkan dulu nih fx-nya jadi y. Jadi kita tulis y sama dengan 2x kurang 5 diper 3x tambah 1. Nah, ini kita kasih pindah 3x tambah 1-nya ke sebelah kiri sini. Kita kali kan, y dikali 3x tambah 1 sama dengan, tulis kembali nih, 2x kurang 5. Nah, oke. Nah, di sini kita kali kan 3xy ditambah y kali 1 ditambah y sama dengan 2x kurang 5. Nah, ini x-nya tuh kita kasih pindah ke sebelah kiri. Sementara yang y sendiri ini kita kasih ke kanan. Jadi 3xy, nah ini kan 2x pindah jadi kurang 2x.
Nah, untuk yang ini negatif 5, Y-nya ini pindah jadi negatif Y. Nah, dari sini kita kasih keluar X-nya nih. X-nya kasih keluar. Ini kan kalau saya kasih keluar X-nya berarti tinggal 3 dan Y. Tulis 3Y. Ini kalau kita kasih keluar X-nya berarti tinggal 2 kan. Nah, kurang 2 kan tadi. Nah, oke. Jadi minus 5 kurang Y. Oke. Nah, di sini kan X nih. Jadi kita bisa tulis X itu sama dengan ini, kita kasih pindah kembali ke sana. Minus 5 dikurang Y diper dengan 3Y kurang 2. Nah, ini bisa kita tulis gini, Y-nya di depan yang ini kan. Negatif Y dikurang 5 diper dengan 3Y kurang 2. Nah, di sini baru kita ganti. X-nya kita ganti dengan F inverse X dan Y-nya itu kita ganti dengan X. Jadinya gini. F inverse X itu sama dengan min X kurang 5 diper dengan 3X kurang 2. Nah, gitu. Nah, ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan sebenarnya. Jadi dia lumayan simple untuk mendapatkan hasil dari inverse-nya tadi. Nah, timbul pertanyaan nih, ada nggak cara yang lebih mudah dari cara ini? Nah, cobanya tuh ada. Jadi gini, ini kan kita modelkan dahulu nih. Fx-nya tuh kita modelkan jadi Fx sama dengan Ax tambah B diper Cx tambah D. Nah, ini model umumnya atau bentuk umumnya dari fungsi kan. Ini sangat-sangat simpel. Asal kita tidak tertukar mana A, B, C, dan D-nya. Ingat, A itu adalah koefisien dari variabel X yang di atas. B ini yang tidak ada variabelnya. Kemudian C itu koefisien dari variabel X yang ada di bawah. Dan D itu yang tidak ada variabelnya bagian bawah. Jangan tertukar. Nah, ini dia inverse-nya, langsung kita tulis gini. F inverse X-nya itu sama dengan ini, D-nya dengan A ini kita tukar. Lalu kita kasih negatif. Jadi negatif DX ditambah B diper CX kurang A. Ini. D-nya diganti dengan A. D-nya di atas, A-nya di bawah. D-nya dikasih jadi negatif dan A-nya juga dikasih jadi negatif. Nah, mudah sekali kan? Ini coba kita praktekkan nih ke yang tadi nih. Untuk rumus yang tadi. Kita praktekkan F inverse X-nya Nah, coba kita praktekkan. Jadi F inverse X-nya tuh sama dengan, nah ini kan D-nya, ini A-nya. Kita tukar kan? Lalu kita kasih jadi minus. Jadi ini 1 ke atas jadi 1 kali X atau X, tapi kita kasih negatif jadi min X dikurang 5 per 3X. Nah, ini 2-nya kita ganti dengan 1 tadi, jadi dia 2-nya di bawah tapi kita kasih jadi minus. Nah, jadinya min X kurang 5 diper 3X kurang 2. Nah, ini sangat simpel kan? Cukup ya satu langkah saja lah kita dapat, tidak kayak yang tadi kan. Dan ini hasilnya sama dengan cara yang panjang tadi itu. Nah, bagaimana dengan bentuk yang di awal tuh? Bentuk kan tadi ada soal di awal yang kelihatannya mudah tapi sebenarnya bisa kita kerjakan lebih mudah lagi. Nah, yang ini nih, 5x tambah 20, hitunglah inverse-nya kan. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya kayak gitu, Fx sama dengan 5x tambah 20. Nah, ini sebenarnya sama seperti bentuk yang tadi. Ini A-nya itu 5, B-nya itu 20, C-nya itu 0 kan? C-nya 0, D-nya itu 1. Kenapa 1? Karena di sini sebenarnya dia di per 1 nih. 1 itu kan tidak ada variabelnya kan, tidak ada X-nya, jadi dia ini D. Nah, ini kalau kita inverse kan, tinggal kita putar ini. Ini kasih ke atas, jadi 1 diganti dengan 5 yang ini. Jadinya minus X kan, dikasih negatif. Nah, ditambah 20 diper dengan, nah ini tadi kita kasih ke bawah lalu kasih jadi minus 5. Nah, ini semuanya kita kasih keluar negatifnya. Ini kita kasih keluar negatifnya jadi tinggal X. Ini kita kasih keluar negatif jadi negatif 20 dia.
Jadi tulisannya itu gini, negatif dalam kurung X kurang 20 kan, min kali X jadinya min X, negatif yang kita kali dengan negatif 20 jadinya positif 20 diper negatif 5. Nah ini negatifnya ini jadi hilang kan, jadi tinggal X kurang 20 diper 5. Nah sama dengan yang kita dapat tadi. Jadi ada cara yang lebih mudah jika kita ingin mempelajari lebih dalam tentang matematika. Sebenarnya matematika itu simple, kita tidak usah terlalu menghafal rumus, yang penting mengerti konsepnya dari mana dan bagaimana cara kerjanya. Nah itu ternyata matematika itu mudah. Jadi pertanyaan kita di awal tadi itu terjawab, matematika mudah nggak sih? Ternyata mudah. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan video-video menarik selanjutnya. Oke, sampai jumpa.